Oke, halo anak-anak, salam sejahtera. Mari kita belajar kembali tentang listrik statis. Kali ini saya akan menerangkan tentang kapasitor, ya. Jadi kapasitor itu bentuknya seperti ini. Anda kalau misalnya melihat di alat-alat elektronika, ini pasti ada di sana, ya. Anda punya radio, punya komputer, ya, di dalamnya ada seperti ini. Ada TV itu, ada alat-alat seperti ini. Nah, fungsinya apa, anak-anak? Nah, belajar seperti ini, yuk. Nah, kalau lambangnya seperti ini, lambangnya ini keping sejajar. Jadi memang kapasitor ini terbentuk dari yang namanya keping sejajar. Kemudian bentuk-bentuknya bisa seperti ini. Ada keramik, ada polister, ada kertas, ada mika, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan fungsinya? Fungsinya adalah untuk menyimpan muatan. Jadi karena fungsi untuk menyimpan muatan, maka alat-alat yang memang punya fungsi untuk saving energi, misalnya saja kayak UPS di komputer itu ya, uninterrupted power supply, itu pasti di dalamnya ada kapasitor. Ada lampu-lampu emergensi misalnya, jadi semula dicas dulu kemudian ya, supaya listriknya tersimpan di dalamnya itu. Maka ini punya kapasitor. Nah, begini anak-anak, kalau Q ini adalah muatan, satuannya kolom, kemudian C ini adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad atau F, dan nanti sering dimunculkan dan memang dalam aplikasinya ini sering menggunakan yang satuannya mikrofarad tadi. Kemudian untuk V adalah beda potensial, kemudian B energi. Rumusnya seperti ini. Q adalah C kali V, kemudian B adalah setengah QV. Di bagian ini nanti akan bisa dikembangkan. Karena V ini bisa diganti CV, maka bisa saja menjadi setengah CV kuadrat. Ya, kemudian V ini bisa diganti Q per C. Maka ini bisa setengah Q kuadrat per C. Kemudian untuk rangkaian kapasitor ini ada yang paralel kemudian seri. Misalnya ada alat dirangkai paralel seperti ini. Paralel itu ada cabangnya, ya. Kalau seri itu nggak ada cabangnya. Untuk paralel di sini berlaku bahwa V-nya sama. Kemudian nilai C-nya bisa dihitung dari C1 tambah C2 tambah C3 sampai sekian C yang ada. Jadi mengapa bisa seperti itu? Karena C total ini, C itu bisa dirumuskan sebagai nilai dari, kalau persamaan yang tadi E itu bisa dari E adalah Q per V. Kemudian kalau paralel nanti V-nya sama. Sehingga berlaku juga di sini bahwa kalau untuk yang di sini Q-nya itu adalah hasil jumlahnya. Jadi kalau Q total adalah Q1, Q2 tambah Q3 tambah gitu ya. Kemudian nanti kalau nilai V-nya sama bisa dicoret semua, maka tinggal nilai C totalnya seperti ini. Kemudian untuk seri ini Q-nya yang sama menggunakan seper. Untuk C totalnya itu adalah seper C1 tambah seper C2 dan seterusnya. Ini berasal dari ketentuan bahwa kalau pada seri itu nilai V-nya beda. Nah, nilai V itu adalah Q per C gitu ya. Baik, yang di sini masih seper C ya. Saya ralat sedikit anak-anak, ya. Yang di sini adalah seper. Ya, maaf. Nah, ya, ini seper. Jadi sebenarnya berasal dari Q per C. Q per C. Q per C. Nah, Q-nya adalah sama, bisa dicoret seperti ini. Begitu untuk rangkaian paralel berarti pakai jumlah, rangkaian seri pakai seper. Nah, kita langsung ke soal anak-anak. Ini seri. Seri berarti Q-nya sama. Jadi kalau di sini ada pertanyaan besar muatan, nah pasti nanti Q-nya sama. Langsung saja. Kemudian kalau seri menggunakan seper. 3 dan 6 penyebutnya 6. Kemudian C serinya tinggal dibalik.
Jangan lupa loh, ini biasanya pada lupa untuk membalik ini. Dibalik ya. Kemudian nilai Q-nya sama karena ini seri. Hingga Q1, Q2 itu sama dengan Q total. Q total berarti C total kali V total. C totalnya adalah 2. Kemudian V totalnya adalah 3. Bagaimana dengan V-nya? Dari persamaan tadi Q sama dengan C kali V, maka V adalah Q per C. Maka V1 adalah Q per C1, Q2 adalah Q per C2. Gitu ya. Dengan untuk energi bisa dirumuskan setengah Q kali V. Maka setengah kali Q-nya tadi ada 6 karena Q-nya sama. Kemudian dikali dengan V-nya. V1 ada 1. Kemudian V1-nya ada 2. Ya, kemudian V2-nya ada 1. Tinggal dimasukkan seperti ini, ketemulah W1 dan W2. W total bisa dihitung dari setengah Q total kali V total. Ternyata adalah hasil jumlah dari W2 dan W1. Gitu ya. Kemudian kalau ini contoh paralel. Kalau paralel, ingat yang sama adalah V-nya. Sehingga pertanyaan ini sudah langsung terjawab. V-nya yaitu 2 volt. Nah, ini bisa untuk membantu pengerjaan soal yang B. Untuk yang A, besar kapasitas pengganti tinggal dijumlahkan. Kemudian Q di masing-masing bisa dihitung dari C kali V. C1-nya 1, V-nya sama. Jadi V yang ada di sini, V yang ada di sini itu sama dengan V totalnya. V totalnya yaitu 2 gitu ya. Masukkan di sini. 1 kali 2, kemudian 2 kali 2. Seperti itu. Ini berarti besar muatan totalnya 2 tambah 4, 6. Sama dengan C total kali V total. Itu ya. Kemudian untuk energinya W1 berarti setengah Q kali V1, Q-nya Q1. Saya tambahkan. Ya, setengah Q1, sini setengah Q2. Ya, seperti ini. Jadi setengah Q1 kali V1 dengan ini setengah kali 2 kali 2, kemudian ini setengah kali 4 kali 2. Kemudian beda potensialnya di masing-masing itu yaitu 2. Demikian anak-anak untuk contoh seri dan paralel. Nah, ini tolong nanti dicoba. Saya beri petunjuk bahwa kalau soal seperti ini, maka untuk mencari besar kapasitas pengganti yang paralel kita sederhanakan dulu. Ya, ini ada 1 dan 1, berarti di sini totalnya ada 2. Ya. Kemudian kapasitas penggantinya untuk yang A bisa saja Anda langsung mencari dibalik ini juga boleh. Ini ditulis sebagai C total ya. C pengganti atau C total boleh. Ya, seperti ini. Penyebutnya berapa? Antara 2, 6 dan 3? Oh, 6. Langsung aja kita balik. 3 jadi 6 kali 2. 6 jadi 6 berarti 1 saja. 2 jadi 6 berarti kali 3. Nah, ternyata berapa ini? 1. Gitu ya. Silahkan yang lain dilanjutkan ya. Untuk yang B, C, D nanti silahkan ingat bahwa kalau seri Q-nya sama, kalau paralel V-nya yang sama. Demikian anak-anak, silahkan untuk dicoba. Semoga berhasil ya. Terima kasih. Terus semangat belajar. Salam sejahtera.